Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelahnya kita memahami dan mengimani tentang kemahadekatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para hambanya. Dengan kedekatannya itu, Allah akan mengijabah atas doa-doanya. Hal ini berkaitan dengan salah satu ayat dari surat Ghafir. Potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan menjawab doa-doa kalian. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah. Dalam diuraian sebelumnya pernah disampaikan bahwa aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fahuwa sajidun. Rasulullah bersabda, kondisi yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru du'a fiha. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kita pahami bahwa sujud di sini adalah maksudnya adalah sujud di dalam sholat. Hal ini dikuatkan kembali oleh sebuah ayat terakhir dalam surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi menafsirkan wasjud ay sholli lillah, salatlah untuk Allah. Waqtarib, dan mendekatlah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, dari uraian itu semua kita memahami bahwa kedekatan kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah ketika kita berada dalam salat. Sebagaimana Rasulullah SAW memohon pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Di dalam keterangan ketika Rasulullah SAW akan menghadapi perang Badar dengan para sahabatnya. Di malam terakhir, sementara para sahabat mereka istirahat karena akan menghadapi perang Badar hari besoknya. Disaksikan oleh sahabat yang lain. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yusolli hatta asbah. Rasulullah SAW semalaman sholat sampai subuh. Artinya Rasulullah memohon pertolongan, berdoa ketika sholat. Di dalam riwayat yang lain dikatakan idza hajabahu amrun faji'a ila sholat. Apabila Rasulullah SAW dihadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, maka Rasulullah SAW segera sholat. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, apalagi kalau kita melihat bagaimana hakikat sholat itu sendiri. Menurut para ulama, as-sholatu lugatan bima'na ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Di dalam sholat ada ungkapan-ungkapan doa. Ada memuji Allah, ada mengagungkan Allah, dan di dalamnya adalah ungkapan doa-doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika kita membaca Al-Fatihah, secara eksplisit ada ungkapan doa dari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Kemudian ketika kita melihat doa-doa yang kita ungkapkan ketika duduk antara dua sujud. Ada 8 doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah, rahmati aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Wazburni, tutupilah segala kekurangan aku ya Allah. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajatku ya Allah. Warzukni, ya Allah, berikanlah rezeki padaku ya Allah. Wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Wa'afini, sehatkan ya Allah. Wa'fu anni, maafkan, hapuskanlah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa kedekatan kita, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala akan sangat terasa ketika kita berada dalam sholat. Maka jadikanlah sholat sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sholat sebagai sarana memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan itu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.